Nah tentu saja karena berbagai macam persoalan proses yang terjadi dari mulai rekrutmen, nepotisme, kemudian KPU-nya sendiri dalam proses itu ini kondisi kepolitikan kita sebetulnya tidak sedang baik-baik saja dalam konteks itu. Karena kalau di Senayan, kalau ukurannya formal legal, ya jadi di Senayan itu ada oposisi parlemen, tapi kan sudah lama oposisi parlemen ini tidak tumbuh. Karena dia sudah dikooptasi, tersandra masing-masing itu. Bahkan semua rekrutmennya melalui penyanderaan kan. Kayaknya hampir semua ya, jadi menteri, lembaga-lembaga negara, DPR dan sebagainya, ketua-ketua partai yang itu juga menjadi persoalan. Sehingga kalau kita ingat waktu itu bahas tentang bagaimana dengan model dari Machiavellian election, pemilu terbuka kemungkinan dipilih lihat, fabricated election, dan terakhir saya bicara tentang electoral kudeta elektoral, yaitu kudeta. Sepertinya ada pemilu demokratis melalui populisme, tapi yang sesungguhnya terjadi adalah memenangkan seleksi kandidat tertentu yang kebetulan itu juga anak presiden. Nah, waktu itu kita bahas juga kira-kira gimana kalau sudah dimenangkan oleh MK, dimenangkan oleh KPU, kemudian membentuk second cabinet, ataukah bahas tentang tetap power sharing, mereka bagi-bagi kekuasaan, bahkan ada keinginan yang kemarin jadi kontestan di Pilpres kemudian diajak lagi, karena dulu PS kan juga demikian, kayak gitu ya, dia jadi kontestan tapi kemudian jadi menteri. Apakah model yang seperti itu akan dilakukan lagi? Tapi pada saat yang sama juga statement di satu sisi statementnya melanjutkan. Jadi melanjutkan kebobrokan dari rezim sebelumnya atau melanjutkan memperbaiki kebobrokannya. Ini juga menjadi pertanyaan. Kalau kita dulu bahas 65 janji-janji, apakah ada yang dilaksanakan? Nah, sekarang ditambah makan gratis, kemudian FK sampai membentuk fakultas kedokteran sampai 300 fakultas. Sebetulnya sederhana. Kalau kita mau bicara tentang kalau Anda berkuasa, bagaimana dengan pendidikan? Karena itu investasi terbesar dan penting bagi negara. Kesehatan. Nanti kalau Bang Lutfi waktu itu bahas tentang bagaimana itu perkembangan dari One Health Policy 2024, itu juga menjadi persoalan bangsa dan membuka lapangan pekerjaan untuk anak bangsanya sendiri, bukan untuk bangsa lain kayak gitu ya. Kalau kita pembangunan yang dikonekkan dengan obor, ya, akhirnya datang TKA dari Cina, itu menjadi persoalan. Ditambah lagi politik luar negeri, pertahanan, keamanan, kedaulatan negara, ya. Apalagi pemahaman tentang Palestina juga waktu di debat juga kurang ini ya, menurut saya sih agak kurang ada positioning tertentu. Nah, kalau kita lihat sekarang yang non-parliamentary opposition, ini kan juga cukup banyak gerakan-gerakannya. Dari mulai Prodim dan kawan-kawan, ada gerakan penegakan kedaulatan rakyat, HRS sendiri juga sekarang sudah bersama-sama dengan Din Samsudin di dalam konteks itu. Teman-teman buruh nanti 1 Mei ini juga menarik kan untuk kita perhatikan apa yang terjadi. Nah, kira-kira sampai nggak nih Bang? Sampai 20 sampai 20 Oktober dan what next gitu ya, setelah 20 Oktober atau sebelum 20 Oktober ini kan sebenarnya masa-masa krisis gitu. Apakah bisa dipertahankan rezim ini, ataukah akan terjadi pergolakan serius di dalam konteks itu, ataukah momentum akan diambil alih oleh gerakan kembali ke Undang-Undang Dasar 45, ataukah oleh gerakan revolusi, atau balik lagi untuk mengembalikan kehidupan demokrasi. Nah, sudah, Pak Semar. Saya dalam hitungan 3 bulan terakhir ini ditanya oleh banyak kalangan, Anda bicara economic outlook, economic outlook 2024, Anda dalam posisi moderat tidak, tapi lebih cenderung pesimis. Banyak orang mengatakan gini loh, kita adalah orang-orang yang beragama, tidak akan yang namanya kita dalam konteks pesimis, tapi kita menunjukkan realitas
apa yang terjadi sehingga kita bisa punya jalan keluar untuk menyelesaikan. Ini analisis, jadi jangan kemudian dicop pengurusi pesimis. Kita kritis sebetulnya. Kajian kritis. Kajian kritis. Bang ditambah lagi, apa sih pentingnya economic outlook di dalam konteks kehidupan politik? Oke. Jadi ketika kita bicara berdua tentang economic outlook 2024, kami memang tidak dalam posisi optimis. Kami dalam posisi moderat cenderung pesimis. Itu disebabkan minimal ada 5 penyebab. Kita bicara perang Ukraina Rusia, kita bicara perang Gaza, Israel, kita perang Laut Cina Selatan tidak pernah. Kan tambah di Laut Merah. Jadi Laut Cina Selatan, Laut Merah, ditambah lagi waktu itu belum Iran kita belum sebut, belum terlibat. Tapi minimal kita melihat Inggris sama Jepang sudah terkena resesi. Sudah. Sejumlah negara Eropa sudah terkena krisis karena dampak dari Ukraina Rusia. Apa dampaknya? Dampaknya pertumbuhan ekonomi Amerika menurun, pertumbuhan Jepang menurun, pertumbuhan ekonomi Cina menurun, pertumbuhan ekonomi Eropa juga menurun. Yang dalam posisi stagnan cuma satu, Asia. Itu mungkin ingat nggak stagnan dia. Bahkan stagnannya juga terancam menurun. Kenapa? Karena harga minyak yang terus bergejolak. Kenapa? Karena kebijakan inflasi tinggi masih tetap terus berjalan dan tingkat suku bunga tinggi masih akan terus berjalan sampai dengan akhir tahun. Poinnya adalah indeks dolar akan terus menguat sehingga akan memukul negara-negara yang memang kondisi perekonomian makronya rapuh gitu. Indonesia sehingga akhirnya dolar sampai $1 sampai dengan 16.200. 16.200. Iya, 16.200. Nah, kalau 16.200 seperti biasa juga sudah ditanya sejak beberapa bulan lalu. Saya bilang begini, sebenarnya 16.000 itu ambang batas psikologis. Ingat ya, ambang batas psikologis. Apa ambang batas psikologis itu? Dia akan nampak pada posisi akan disebut dengan utang per PDB. Nah, yang menarik, saya baru saja buka laporan statistik utang luar negeri Indonesia yang diterbitkan pada 19 April 2024. Jadi sangat baru. Recent ya? Iya, minggu yang lalu lah. Dan menariknya dalam statistik utang luar negeri yang diterbitkan oleh Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia, mereka tidak berani menyatakan perubahan utang luar negeri per PDB. Mereka masih menyatakan utang luar negeri per PDB masih pada angka yang lama, 29%. Padahal dalam hitungan saya sudah sampai 31%. Benar kan? Nah, kenapa angka ini saya munculkan 2% itu luar biasa. Kalau the lay person mendengarkan IC kan akan cuma 2%. Jangan lupa ribanya berapa itu? Saya langsung tanya ribanya berapa jadinya? Loh, karena itu menyangkut soal berapa tahun lalu utang luar negeri sendiri mencapai 407 miliar 204 juta US dollar. Gitu kan? Lalu kemudian kita lihat PDB-nya yang mencapai 11.000 sekian triliun. Nah kalau begitu dengan kondisi perekonomian kayak gitu, maka pertanyaannya, andai kata harga minyak mentah West Texas Intermediate sampai dengan $100 per barel, apa dampaknya? Mereka sudah jawab kemarin. Dampaknya adalah defisit anggaran melebar. Tidak lagi 2,19%, tapi sampai 2,8, mendekati 3. Kalau mendekati 3 sama dengan posisi mereka kemarin terkena krisis karena COVID. Bahkan lebih posisinya. Apa poinnya? Makin berat APBN untuk mendongkrak pertumbuhan. Kalau ingin tetap ini, maka harus utang lagi. Walaupun kemarin keseimbangan primer mengalami surplus. Jadi sejak 2012 sampai dengan 2024 baru kemarin keseimbangan primer mengalami surplus. Baru kemarin 2023. Tapi itu juga karena posisinya tarikan pajak yang luar biasa. Sementara juga yang namanya posisi ekspor keluar juga bagus, jadi keseimbangan primer juga bagus. Surplus dia. Persoalan besarnya menjadi ketika yang namanya harga minyak menyentuh $100 per barel, West Texas Intermediate $100 per barel, maka kebutuhan yang sekitar 1 juta barel per hari, 1 juta barel per hari importnya nol. Kenapa? Karena kilang kita tidak cukup, jadi sekitar 900.000 sampai 1 juta. Saya hitung sekitar 900.000 kalau situ kali deh $100, berapa sudah?
Kalau 900.000 kali 900.000 kali sekali 100 sudah berapa? Udah kena 90 juta kan? Bukan 9 juta tapi 90 juta dolar. Bukan dalam rupiah nih, in dollars, US dollar. Jadi kebayang nggak itu satu hari kita membutuhkan jutaan dolar keluar hanya untuk mengimpor minyak? Apa dampaknya? Karena kebutuhan dolar yang tinggi itu dampaknya menjadi inflasi naik. Dalam ilmu ekonomi namanya cost push inflation. Inflasi yang disebabkan dorongan belanja, dorongan biaya. Apa dampaknya? Harga-harga naik. Apa dampaknya? Kemiskinan naik, pengangguran naik. Apa dampaknya? Target mereka menurunkan kemiskinan 9,3% menjadi 7,5% tidak tercapai. Apa dampaknya? Masyarakat di bawah makin susah. Maka asumsi-asumsi kayak gini muncul pertanyaannya. Ini kejadiannya, situasi krisis ekonomi kayak gini nih yang akan terancam kayak gini misalnya itu sebelum 20 Oktober atau sesudah 20 Oktober gitu. Kenapa? Karena berkaitan dengan soal pelantikan presiden. Kalau sebelum 20 Oktober, maka Joko Widodo yang tanggulangi karena dia masih presiden. Ya. Tapi setelah 20 Oktober yang tanggulangi adalah anaknya presiden. Bisa kan? Oh, kayaknya Sri Mulyani lah. Enggak, akan diganti. Saya nggak melihat. Saya sudah dapat kabar siapa akan menjadi menteri perindustrian, kalangan neoliberal mana, apakah isunya? Nggak, tapi kan yang Bang Nursi dulu bahas kan semua masih dalam kerangka satu ideologi Neoliberal. Jadi siapapun presidennya neoliberal sistem. Walaupun neoliberalnya bisa state model kayak komunis Cina atau model kayak Washington. Iya, tapi poinnya adalah Xi Jinping atau Washington. Poinnya gini, kalau suatu wilayah itu emang bisa dalam rentang waktu 2 tahunan mengubah sekitar 120 undang-undang yang sudah neolib kayak gitu. 120 undang-undang. Untuk bisa ke DPR aja mesti dia harus mengembalikan money politics yang luar biasa. Lakukan gitu. 120. Atau how far they understand, sejauh mana mereka paham bahwa inti roh dari undang-undang yang ada selama ini adalah neoliberal. Mereka udah dihapus dong. Udah Kembali ke undang-undang 45. Enggak, maksudnya orang-orang ini pahamkah bahwa produknya dia selama 10 tahun terakhir ini berapa ratus tadi? 120-an undang-undang itu adalah implementasi dari neoliberal materialism yang ada atau model yang seperti itu, rather than sebetulnya Pancasila Undang-Undang Dasar 45. Istilah kita bukan itu semua. Ultra neoliberal, ultra modern system, ultra modern slavery system. Pokoknya kita punya beberapa konsep yang kita sampaikan. Nah, ini kan mengingatkan kepada baik itu eksekutif, presiden dan wakil presidennya, maupun itu yang legislatif, yaitu DPR dan DPD-nya, untuk memahami bahwa apa yang Anda lakukan, mengetok-ngetok palu untuk undang-undang itu ternyata bertentangan dengan pembukaan konstitusi undang-undang dasar. Jadi jangan bertentangan dengan pasal-pasal konstitusi, tapi harus pada bertentangan dengan pembukaan undang-undang dasar 45. Nah, jadi ini perlu mendapatkan pemahaman tertentu, persyaratannya mereka baca atau tidak. Iya. Ya. Oh, alam bisa. Bukan, gampang jawabnya. Orang Indonesia kan narasinya rendah. Literasinya bukan literasinya rendah. Nah, dari sana Usdol, ketika kita lihat peta persoalan begitu, ancaman besarnya kenaikan harga minyak, ancaman besarnya Federal Reserve tidak turunin suku bunga, maka terkenalah rupiah, maka terkenalah cost push inflation, maka terkenalah belanja-belanja ngebengkak. Ujungnya adalah tidak akan ada stabilitas harga. Dulu istilahnya yang price stability. Jadi itu harusnya negara yang menjaga kan? Betul, karena itu peran negara di situ. Peran negara itu hanya jadi orang banyak, bukan swasta. Itu hanya jadi orang banyak. Jadi yang disebut dengan hanya jadi orang banyak, kata kunci sebenarnya price stability. Price stability terutama pada public goods, terutama pada public services, pada tingkat yang wajar. Nanti harganya stabil, tapi pada tingkat yang mahal kan nggak bisa juga. Nggak bisa juga. Nah, sekarang kita terusin.
Kalau dia terjadi sebelum 20 Oktober, maka Joko Widodo akan mengatasi. Nah, mengatasinya persoalan besarnya menjadi akan menimbulkan perpanjangan atau enggak? Dia akan ambil posisi untuk gitu. Gimana kalau setelah 20 Oktober, maka kalau sebelum 20 Oktober, sebelum 20 Oktober, sebelum 20 rezim Oktober, yang sekarang pasti akan mengambil tindakan yang mungkin extraordinary. Apa? Darurat sipil. Paling gampangnya. Darurat sipil. Tapi kalau tidak darurat sipil, iya ini tapi apakah bisa meyakinkan gerakan-gerakan yang hari ini? Di situ yang saya maksud. Apakah kembali ke pembicaraan awal? Apakah legal tidak legitimate itu memicu kerusuhan politik atau enggak? Punya relasi dengan cerita ekonomi, Husnul. Jelas tadi legal legitimate memantik kerusuhan. Cuma dia tidak punya dua. Dia tidak punya kepemimpinan, gitu kan? Data kepemimpinan tidak ada. Lalu kemudian masih tetap berhadapan dengan penegak hukum yang luar biasa, gitu ya. Nah sekarang kalau modal itu masih tetap tersimpan rapi, kemudian diimbuhkan dengan kerusuhan, diimbuhkan dengan kekisruhan ekonomi, dikisruh dengan krisis ekonomi, maka dia akan terpicu. Ada igniting-nya ada di situ, sparking-nya ada di situ. Pemantiknya pemantiknya ada di situ. Nah, ketika kita lihat pemantiknya di situ, nah Joko Widodo di situ akan mengambil sikapnya tentu ya perpanjangan jabatan. Jadi perpanjangan jabatan sendiri atau perpanjangan jabatan anaknya? Itu perpanjangan jabatan juga. Kalau saya lihat walaupun mungkin timnya agak sedikit. Nah, kalau terjadi perpanjangan jabatan, sesungguhnya Joko Widodo sudah menyelamatkan tesa tentang Gibran sebagai common enemy. Kan including presidennya. Iya, jatuhnya begitu jadinya. Kan orang merasakan ketidaksukaan orang pada bagaimana Gibran yang lolos karena persoalan pelanggaran etik. Orang tidak nggak bisa terima itu terjadi pelanggaran etik dan posisi di situ. Oke, ketika Joko Widodo mengambil sikap sebelum 20 Oktober dengan darurat sipil atau dekret, maka dia menjadi sebuah upaya mengatasi keselamatan keluarga, jadi memberikan keselamatan keluarga, jadi mengatasi tentang tekanan masyarakat terhadap ketidakterima. Bayangkanlah, iya, sekian juta rakyat Indonesia disandra oleh satu keluarga. Modalnya begitu gitu, sampai orang ini Indonesia cuma diperintah oleh 5 orang, gitu kan? Ya, walaupun di balik itu tentu saja ada pihak unholy alliances, gitu kan? Iya. Jadi persekongkolan jahat yang terjadi antara elit politik dengan elit ekonomi badan. Bang, sebentar. Aku mau ini masih ada hubungannya di sini. Iya. Karena seringkali kita melihat bahwa dianggapnya kondisi ekonomi, kan kalau Bang Rusi selalu menjelaskan kondisi ekonomi. Iya. Bukankah kondisi ekonomi sekarang itu beberapa data menunjukkan kita sekarang jauh lebih buruk dibandingkan 98? Kalau ngambil data yang saya punya, yang saya bandingkan dengan 97-98, ini saya bandingin misalnya pertumbuhan ekonomi 97-98 itu 4,7, 98-nya minus 13,1, sekarang pertumbuhan ekonomi 5,05 pertumbuhan ekonomi. Gini rasio memang naik di 97 0,359, di kondisi sekarang 0,382. Itu artinya ketidakadilan meningkat. Jadi lebih buruk kan? Lebih buruk kondisi ketidakadilan. Gap antara kaya miskin dan iya, oke, di situ. Kemiskinan tapi menurun, Nah, di sini orang biasanya nanya, bagaimana ukurannya? Bukan. Bagaimana mungkin angka kemiskinan turun tapi ketidakadilan? Itu artinya orang kaya makin kaya. Jumlah orang miskin menurun, tapi tingkat keparahan kemiskinan yang meningkat. Gitu penjelasannya. Tapi balik lagi tadi Bang, berapa? 5, berapa? 5,05 pertumbuhan. Sementara pada 7 4,7. Tapi Bang, kalau dilihat kalau kita bahas tentang ekstraktivisme resources, makin parah. Itu ada nggak data di 98 itu seperti apa? Sekarang kan nikel semuanya, lahan
sawit, minyak, ini semuanya dieksploitasi berlomba. Nah, itu bisa dilihat di Husnul, di neraca berjalan namanya. Apa itu? Neraca berjalan. Itu tadi yang saya bilang, neraca berjalannya bagus Husnul, menumbuhkan angka yang bagus, positif gitu ya, karena memang ekspornya bagus di situ. Tapi pada saat yang sama ketika neraca berjalan itu bagus, diikuti juga dengan namanya keseimbangan pilihan yang positif, tetapi nilai tukarnya jatuh. Jadi sebentar, secara ekonomi ada masalah. Ada masalahnya, Anda bisa melihat neraca perdagangan bagus, ya, surplus. Oke. Tapi nilai tukar jatuh. 16.200. Kalau dilihat dari angka nilai tukar jatuh, memang akhirnya surplus karena dirupiahkan. Ya. Nah, sekarang pertanyaan pokoknya, dari posisi surplus muncul pertanyaan, itu surplus punya siapa ya? Punya 9 naga itu. Ya paling tidak 10, 10 naga. Ya. Dan plus para elit grup. Enggak, maksud saya kondisi lingkungan, kondisi sumber daya alam yang sekarang itu dikerap, dirampok habis-habisan. Itu beda kan dengan 98 dulu. Betul, tetapi itu ada nggak signifikan nggak maksudnya dari rusaknya lingkungan hari ini ya dia, karena kalau saya lihat pertumbuhan kan lebih banyak tergantung kepada ekstraktivisme resources dibandingkan yang industri-industri manufaktur atau dia pengaruhnya tidak langsung Husnul. Dia pengaruhnya tidak langsung karena ujungnya nanti jatuhnya di nilai tukar. Oh gitu. Oh, pengaruhnya tidak langsung. Misalnya sekarang dihancurin itu di Kolaka, di apa namanya, di Morowali, iya. di Halmahera, di Freeport, termasuk Freeport, IKN, di wilayah-wilayah di iya. Kalimantan, iya. di Freeport termasuk. Iya, iya. di Timika, iya. kemudian Sumatera juga demikian. Puluhan jutaan hektar iya. disawitkan dan sebagainya kayak gitu loh. Maksudnya dibandingkan dulu di 2098 misalnya, sejauh mana sebetulnya pertumbuhan perusakan sumber daya alam atau lebih parah sekarang, lebih parah. Artinya sebetulnya kondisi sekarang itu secara ekonomi, sumber daya alam dan sebagainya parah, ya kan? Tapi kenapa mereka masih bisa bertahan? Nah, variabel apa sebetulnya? Variabel membesarnya PDB. Di sini ini menarik pertanyaan Husnul. Saya jawab pertanyaan Husnul. Saya menjawabnya lewat PDB per kapita. Oke. PDB per kapita 97 itu cuma 3,2 juta. 3,2 juta. Jangan lupa saat itu masih dolar sekitar 1.800 sampai dengan 2.000. PDB per kapita 1.800 2.000. Oke. Lalu berikutnya kalau kita lihat sekarang PDB per kapita menarik di sini. Bisa 75 juta. Dia menjadi sekitar 4.920 US dollar. Kalau di dolar. Kalau dirupiahin 75 juta. Artinya PDB per kapitanya naik, tapi PDB per kapita ini kan tidak mungkin, karena tidak mungkin orang miskin punya berapa. Emang Husnul punya duit 75 juta per bulan? Ngimpi, ya insya Allah punya kayak gitu kan. Kalau Allah udah kasih dari pintu yang tidak disangka-sangka. Iya. Tapi kan ini kan pertanyaan ilmu. Ya, tapi kalau bicara tentang gaji seorang doktor kayak gitu ya, dosen di universitas, apa sih? Emang negara memperhatikan gajinya. Nah, tadi kita bilang sudah pertumbuhan ekonominya lebih bagus, PDB per kapitanya lebih bagus, tingkat penganggurannya lebih naik, kemiskinannya turun, tapi tadi gini rasionya naik, indeks pembangunan manusianya naik, inflasinya tetap di sini menarik, inflasinya menurun, tapi di sini SBI rate-nya memang menurun juga. Jadi kelihatan dari aspek moneter sedikit terkendali, tapi aspek fiskal tidak terkendali. Nah, gambaran ini ditujukan juga lewat transaksi berjalan yang tadi saya bilang karena account. Karena account sekarang mengalami surplus, ini menarik terus loh.
Kuartal 1 2024 kita mengalami surplus 7,31 miliar US dollar. Ini yang membuat tadi keseimbangan prima juga jadi bagus. Nah, utang luar negerinya, utang luar negeri per PDB-nya tadi 31%, walaupun data statistik yang dimunculkan oleh Kementerian Keuangan MPI hanya 29%. Tapi cadangan devisanya di sini menarik. Menurun dia. Oh, memang menaik tapi menurun. Menaik dari segi perbandingan 97-98 karena devisa 97 cuma 17,4 miliar dolar. Devisa di sini sudah 140 miliar dolar. Tapi kalau dibandingin beberapa bulan sebelumnya, Desember 2023, cadangan devisa itu 146 miliar dolar. Hanya hitungan 3 bulan. Januari, Februari, Maret, begitu April langsung ambruk menjadi 146 miliar tiap. Nah, itu kejadian. Dari aspek perbankan juga bagus, Susno. Jadi kredit terkendali, capital equity tinggi, DPK-nya bagus, NPL-nya rendah, return on investment-nya bagus, SPN kasihnya menurun, gitu. ISG-nya memang jelek, tapi dari segi persaingan suku bunga tidak sehat. Jadi persaingan bunga obligasi dengan BI rate, persaingan obligasi dengan perbandingan nilai tukar, persaingan obligasi dengan yang namanya indeks harga saham gabungan, dengan yang namanya obligasi korporasi, dengan yang namanya bagaimana nota-nota dalam perjanjian utang gitu. Itu menggambarkan ada hal yang memburuk di sini. Artinya dari aspek ini krisis akan terjadi baik sebelum maupun sesudah, hanya mungkin terjadi jika ekonomi sungguh-sungguh memulih. Selama ekonomi bisa bertahan, apalagi kemarin mereka merancang untuk menjalankan pansus lebih lanjut dan menargetkan angka kemiskinan turun dari 9,3 menjadi 7,5, maka tidak terjadi krisis. Kenapa? Ini berdasar 97, 98, siapa yang krisis? Menengah atas. Sekarang siapa yang krisis? Menengah bawah. Ini contohnya. Gitu. Contohnya tadi ada yang kirim ke saya, sumbernya OJK. 8 kelompok masyarakat yang terjerat pinjol. Guru 42%, korban PHK 21%, ibu rumah tangga 18%, karyawan 9%, pedagang 4%, pelajar 3%, tukang cukur rambut, ada yang kena pinjol juga 2%, ojek online 1%. Anda bayangkan guru yang sekarang ada sertifikasi, yang sekarang ada yang kalau tadi ya dikatakan kayak gitu. Tapi mereka yang terjerat pada pinjol. Ada 3 problem di situ. Ini OJK ya sumbernya. Iya. Ada 3 problem di situ. Business.com. Problem pertama kredit gap. Artinya lembaga-lembaga keuangan tidak sepenuhnya mampu memenuhi kebutuhan pembiayaan. Yang kedua, problem keduanya, kemampuan masyarakat, daya beli masyarakat makin menurun. Ketiga, tidak ada sumber pendapatan lain bagi masyarakat untuk memperbaiki tingkat pendapatan. Di saat yang sama, harga-harga meningkat. Gitu. Akhirnya pinjol. Karena very easy on the just reckoning plus kali itu. Iya. Nah, tapi guru kan, bapak saya guru, saudara-saudara saya guru, saya sendiri guru. Sedih gitu loh. Artinya kalau sampai akhirnya harus merasa sedih dengan posisi keguruan itu, menunjukkan bangsa ini, masyarakat ini, pemerintahan ini tidak menghargai intelektualitas. Yang dihargai adalah kekayaan dan jabatan. Gitu. Urus itu guru. Padahal pada saat yang sama, ingat kita kan juga aktivis-aktivis 98, jadi jangan diklaim bahwa kan ada yang selalu klaim bahwa dia sendiri ngambil 98. Dan 98, salah satunya kan kita perjuangannya kan APBN untuk pendidikan kan sampai 20%. Lah kok sekarang gurunya yang terjerat padahal guru kan paling tidak dia literate dengan itu. Itu bukan lagi misallocation, tapi disallocation statusnya kalau sampai kayak gitu. Karena perintah konstitusi memang 20%. Iya. Tapi kan dialokasikan 20% ternyata untuk apa itu? Di situ ada ada kesalahan alokasi di situ. Kenapa salah alokasi tadi istilah khususnya proyek. Atau pada saat yang sama juga gemburan materialisme. Iyalah pasti.
Ada pasti. Dan itu kan di satu sisi gempuran materialisme, di sisi lain kemudian ya tadi yang bagaimana negara hadir atau tidak hadir di dalam konteks menyelesaikan masalah kemiskinan atau menyelesaikan masalah-masalah kesejahteraan rakyatnya. Oke, sekarang skenario kedua. Kalau itu kejadian setelah 20 Oktober gimana? Rezim baru yang tidak baru. Karena kan ditambah lagi dengan beban kesehatan. Kan urusan rezim ini kan saling sandra kan, menyandra dengan naruh anaknya di situ, menyandra dengan bahwa tenang saja saya sudah ada di sini, kemenangan sudah dipegang, siapa yang bisa, dulu kan dia sempat kan mengatakan bahwa siapa yang bisa mengalahkan saya, hebat kayak gitu ya, dan seperti itu. Kalian bisa mengalahkan saya, kalian hebat. Jadi artinya kalau kejadiannya setelah pemilu, setelah 20 Oktober berrelevan sekali dengan beban kesehatan, suka tidak suka, setuju tidak setuju, MPR harus berperan. Balik lagi ya. Tunggu sebentar. Boleh nggak MPR memilih presiden, wakil presiden? Kan mau tidak mau kalau ada problem naik si wapres, boleh nggak si MPR memilih? Nggak boleh. Jadi ya udah Pak sendiri. Karena MPR-nya tidak boleh memilihkan. Jadi di dalam konteks konstitusi kalau presidennya berhalangan tetap, MPR-nya harus memperbaiki dulu konstitusinya. Supaya dia bisa amandemen konstitusi pasal 3, bukan 6A. Pasal 3. Pasal 3. Presiden gitu. Balik lagi begitu. Bagaimana memperbaiki pasal 3, bagaimana pasal itu diteruskan. Nah, cerita-cerita seperti ini menggambarkan betapa memang baik sebelum maupun sesudah 20 Oktober pemerintahan dalam kondisi rawan, rapuh, dan insecure, fragile. Tapi Bang, ada yang percaya betul bahwa paslon terpilih ini punya komitmen untuk kembali ke Undang-Undang Dasar 45. Jadi kalau kita pakai pengalaman 2019 ya? Iya, betul. Misalnya Osnul juga kan pakai pengalaman 2019 nih. Kalau pakai pengalaman 2019, memang Indonesia Paradox ingin kembali ke Undang-Undang 45. Anggaran dasar Gerindra juga mau kembali ke Undang-Undang Dasar 45. Maka kalau sesudah 20 Oktober ada kemudian tim work untuk kembali, saya kira angka-angka yang kita munculkan pada talkshow kita sebelumnya bahwa pemilu pilpres langsung bukan sekedar menyita biaya, tapi juga menyita psikologi sampai akhirnya melahirkan keterbelahan bangsa, bahkan rekrutmennya juga berantakan, nepotisme, amburadul, gitu ya. Maka saya kira Gerindra harus mewujudkan anggaran dasarnya, presiden harus mewujudkan cita-citanya untuk mengembalikan harkat dan martabat bangsa ini lewat Undang-Undang Dasar 1945 naskah asli. Dengan begitu krisis teratasi. Itu kalau saya lihatnya, kalau pertanyaan seluruh. Maka sekarang antisipasinya adalah, kalau saya melihat antisipasi untuk bisa sampai seperti itu, harus ada model yang bisa dibangun tentang bagaimana relasi ekonomi politik dan politik ekonomi sehingga memunculkan rasa keadilan. Itu posisinya. Artinya kalau kembali pada itu, pertanyaan Husnul yang berulang kali tentang sumber daya itu bisa terjawab dalam relasi produksi dan distribusi, sehingga sumber daya, produksi dan distribusi dalam rangka membangun keyakinan masyarakat bahwa kebijakan pemerintah itu memang adil. Gitu. Jadi pada saat yang sama kan kita melihat di dalam teks yang disebar. Tapi pada saat yang sama policy tentang food estate sebagai satu contoh kecil itu case yang bisa diatasi Ustaz. Pertahanan. Kalau soal pertahanan keamanan pada soal food estate itu juga bisa diatasi. Yang saya masalahkan justru persoalan pertahanan keamanan pada perspektif IKN. Yang sudah sejak lama saya menyatakan
tadi fragile and vulnerable gitu loh posisinya. Contoh Alki antara Kalimantan dan Alki 2 ya. Iya, di situ. Itu sebetulnya itu banyak sekali kapal-kapal bebas dari Amerika yang merusak kapal selam yang lewat di situ. Iya. Jadi sangat dekat sekali dengan IKN. Iya, itu ya. Lain dalam rute dengan Laut Cina Selatan. Iya. Jadi artinya kalau kita ngambil lagi dalam perspektif tadi, apakah kita bisa, akankah krisis itu pertanyaan kita? Saya bilang sesungguhnya kalau memang kita punya komitmen untuk mengembalikan harkat dan martabat bangsa, yang kita bilang bagaimana pemimpin bangsa membebaskan ketertindasan, membebaskan kebodohan, membebaskan kemiskinan, membebaskan ketimpangan, membebaskan kehinaan, selesai. Dignity-nya kita. Nah persoalannya, it is easy. Apakah itu gampang di dalam konteks itu? Tergantung siapa yang dipilih untuk melakukan itu. Kalau orang sudah kita punya, menunggu nanti tanggal 20 Oktober siapa yang berada di kabinetnya ini. Iya. Apakah dia adalah tokoh-tokoh yang memang bisa mengembalikan atau punya trust untuk bisa mengembalikan dignity kita, ataukah sebetulnya cuma business as usual? kalau business as usual itu pengkhianat berbaju pejuang. Cuma siapa yang bisa? Istilah saya jelas pengkhianat berbaju pejuang gitu. Kan kita sudah tahu. Menarik juga kalau kita lihat ya bangsa ini terlalu banyak pengkhianat dibandingkan negara. Satu pengkhianat saja sudah bisa meruntuhkan sejarah Aceh. Nah kalau sekarang banyak sekali pengkhianat, kira-kira bagaimana kita mengembalikan dignity kita sebagai bangsa besar negara Republik Indonesia yang dulu adalah negara-negara Islam dari Aceh sampai Tidore. Kalau melihat riwayat Prabowo sampai dengan pangkat Letjen, dan itu ada di Kopassus, saya kira dia bukan tipikal masuk dalam kelas pengkhianat. Karena pangkatnya sampai dengan Letjen. Bahkan terakhir dia sampai menerima pangkat jenderal kehormatan. Walaupun itu ada analisis yang tersendiri. Tapi minimal kalau kita lihat riwayat pribadinya dalam konstruksi dia sebagai letnan jenderal dan berada di komandan pasukan Sandi juga. Maka karakternya adalah karakter, bukan karakter pengkhianat. Persoalan pokoknya apakah memang dia ingin mewujudkan kata-katanya atau tidak. Nah di sini perwujudan kata-kata yang tidak itu urusan istiqomah konsisten dengan statement. Nah di sini saya balik lagi ke dalam persoalan apa yang saya sebut sebagai inner capacity, modal dirinya. Belum sampai pada posisi yang disebut dengan social capacity, social capital. Inner capacity, social capital, modal kapital. Iya. Jadi inner capital, social capital, financial capital. Muncul dia jadi satu. Yang kalau pakai leadership, saya kira kalau leadership dia sudah bisa membuktikan sebetulnya. Dia sudah bisa membuktikan sebetulnya. Tapi kalau kajian yang menjadi begini, akankah krisis ini terjawab atau tidak terjawab? Terpulang pada ini, bagaimana inner capacity-nya, bagaimana social capacity dan social capital yang menyangkut political capacity dan political capital-nya. Lalu bicara juga modal finansial dan bagaimana ngebangun jejaring, karena ketika kita mulai dengan inner capital atau inner capacity berhubungan dengan social capital, dia tidak bicara tentang, tidak hanya tentang nilai, tapi sekaligus bicara tentang jejaring dan data. Menarik kan? Jejaring dan data yang berhubungan dengan kelas kepemimpinan yang sudah bilang tadi, yang selalu kita bilang. Jadi jawabannya adalah sebagai penutup dari dialog kita, apakah akan krisis atau tidak krisis tergantung pada seberapa dahsyatnya Prabowo Subianto berhasil mengembalikan modal sosial bangsa ini yang terdiri atas 5. 1. Nilai. 2. Komitmen. 3. Trust, jujur. 4. Jejaring sosial, jejaring politik, jejaring bisnis, jejaring ekonomi. Yang terakhir, kepemimpinan. Baru di sebelahnya berhubungan dengan modal finansial. Yang di bawahnya adalah soal big data. Ketemu di situ.
Kalau ini bisa dijalin sedemikian rupa antara modal sosial dengan modal finansial, dan bagaimana bahwa menjahitnya dengan baik dan posisi sinergi, equilibrium dan koordinatif gitu ya, maka saya kira bangsa ini berhasil mengatasi tekanan-tekanan tertentu. Apalagi kita tahu di 2024 ini akan ada pandemi yang lebih menakutkan daripada tadi ya, yang kita bahas tentang One Health Policy, yang jadi sudah diteriak-teriakkan, dikasih warning, early warning oleh mereka yang berkepentingan. Bahkan oleh John Hopkins. Ya, saya baru saja ngasih lihat ke seorang tokoh tadi pagi, bagaimana John Hopkins sudah menebar virus ketakutan, fear industrial sudah disebar oleh John Hopkins University, bahwa pada 2024 akan ada virus yang lebih mematikan, lebih menakutkan. Jadi buat saya, apa namanya bang? Kalau pakai John Hopkins pakainya Disease X. Kalau pakai berita Wall Street Journal kemarin disebutnya sebagai nyamuk dengue telah menyebar. Sudah banyak sekali dibahas oleh Ibu Dr. Siti Fadila, termasuk saya dan Bang Nursi. Iya, jadi artinya bagaimana relasi nyamuk Wolbachia dengan nyamuk dengue itu telah melahirkan satu rekayasa genetika baru pada nyamuk, sehingga tidak sungguh-sungguh nampaknya pada awal DBD, tapi ternyata DBD-nya lebih rawan. Ada kasus kan di Jakarta ya? Kayaknya di beberapa kota besar sekarang, bukan hanya Jakarta, dan lebih menakutkan. Kenapa menakutkan? Karena kalau tidak teridentifikasi sejak awal, itu segera menyerang sejumlah organ vital di dalam tubuh. Saya kira gitu sebenarnya. Jadi kata kuncinya bagaimana mengoptimalkan mengembalikan modal sosial, lalu kemudian mengoptimalkannya dalam rangka terbentuknya modal finansial. Maka terjawabnya adalah ekonomi, politik, konstitusi. Jawabannya adalah bagaimana menegakkan ekonomi, politik, konstitusi. Dan tentu saja leadership, karena kita Muslim, ya balik lagi kepada ajaran Rasulullah, amanah hidup dan kita balik lagi ke sana. Jadi meningkatkan ketakwaan, meningkatkan keimanan itu juga bagian penting dari leaders. Apakah dia takut kepada Xi Jinping dan para pemikanya, atau takut kepada Biden dan para pemikanya, atau dia takut kepada Allah dan Rasul. Kalau saya pakai pengalaman November 2023 di Singapura, saya harus bilang, musuh Anda lah bukan musuh kami. Musuh kami adalah bukan musuh Anda. Itu Prabowo Subianto. Artinya Prabowo tetap ingin tegak di tengah-tengah kedua kekuatan besar. Jadi itu pertemuan Indo-Pasifik Forum di Singapura. Bagaimana Lloyd Austin bertarung dengan jenderal-jenderal Cina. Lalu Prabowo pidato di situ, musuh Anda adalah bukan musuh kami. Musuh kami belum tentu musuh Anda. Itu kata Prabowo. Prabowo ingin mengatakan sekali lagi, non-blok itu masih bekerja seperti politik belum. Tapi untuk bicara kayak itu harus terpulang pada ekonomi politik di dalam negeri. Harus terpulang pada, jadi it's not only just statement. Ya, terpulang pada modal sosial politiknya dalam situasi kondisi tertentu. Yang dia merasa aman berbicara di situ. Tapi bagaimana kemudian policy yang lebih bicara tentang kepentingan nasional bangsa dan republik ini, rakyat Indonesia. Jadi bukan rakyat Cina, bukan rakyat Vietnam, bukan rakyat India, bukan rakyat Australia, bukan rakyat Amerika, dan rakyat Indonesia. Rakyat Indonesia. Balik lagi kepada Undang-Undang Dasar 40. Mudah-mudahan apa yang kita bahas hari ini ada gunanya. Kalau salah tentu saja mohon maaf. Nasrul minallah wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.